Halo, selamat datang, selamat menyimak. Kali ini kita akan ngopi. Ini ada grinder, mungil grindernya. Nah, bentuknya bagus ya. Ini bahannya kaca, ini plastik, ini stainless, kemudian ini tongkatnya dari stainless juga, plastik, bisa melihat ke dalam. Coba kita buka. Kaca ini grinder dari keramik bahannya. Kalau kita buka, nah ini tongkatnya, dan ini ruangan untuk memasukkan kopinya. Kita akan ngopi sambil review sedikit bagaimana hasil pembubukan yang dilakukan oleh grinder kecil ini. Yang sebelumnya kita pakai grinder atau penggilingan jagung ya. Nah, kita akan coba pakai grinder yang memang namanya ini grinder kopi, gilingan kopi. Kita siapkan gelas, air panas, timbangan, dan ini ada kopinya. Tentu kita kopinya pakai Arabica Sukabumi ya. Ini kopi yang mantap, kopi daerah. Kita akan coba saja grinder menggunakan grinder manual ini. Yang pertama, kita akan timbang dahulu kopinya sebanyak 10 gram. Kebanyakan. Oke. Ini kopinya ya. Terlihat ya. Coba. Nih kopinya nih. Full wash dengan level roasting medium. Caranya, ini tongkatnya sudah kita lepas, lalu kita buka penutupnya. Ini pastikan ketat, lalu kita masukkan kopinya. Seperti itu. Kita tutup, kita pasang tongkatnya, dan kita tutup, kita kencangkan. Dan ini kita luruskan. Nah, seperti itu. Nah, kita geser dulu. Alat ini sudah kita siap gunakan, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa alat ini ternyata tidak ada pengaturan tingkat kehalusan. Jadi kemungkinan hasilnya akan satu macam saja, apakah halus atau kasar atau bagaimana ya. Kita langsung saja giling menggunakan tenaga dari tangan.
bubuknya sudah mulai turun. Coba kalau ditekan di bawah. Terus diputar. Jika masih terasa ada tekanan, berarti bijinya masih ada. Pagi-pagi ini enaknya ngopi dengan kopi yang masih segar, yang fresh, dan kita langsung mendapatkan kopi segar itu dari kopi yang masih biji, yang langsung dibubukkan dan langsung diseduh. Itu yang disebut dengan kopi fresh. Nah, kita sedang membuat kopi yang fresh. Kita akan menyeduh kopi fresh dari kopi yang masih biji. Kita buka lagi. Lumayan ya. Kita tukar tangan. Aduh. Nah, setelah tekanan hilang dan ini mulai terasa ringan, berarti kopi yang di dalam ini sudah habis, sehingga semuanya sudah menjadi bubuk. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, ternyata ini hasilnya halus ya. Halus. Ini termasuknya ini fine. Terlihat ya. Bubuknya halus dan ini homogen ya, rata. Wah, mantap ini. Oke, kita buka. Nah, terlihat bubuknya halus ya. Kita seduh saja. Penyeduhan itu umumnya 10 gram ya. Karena ada timbangan, kita tambah saja airnya sekitar 150. Kita akan lihat bagaimana kremanya. Wow, mantap. 150. Oke. Ini hasilnya kopi dari Sukabumi menggunakan gilingan manual dan hasilnya cukup baik. Ya, mungkin kita akan sedikit bahas, sedikit ulas kelebihan dan kekurangannya. Oke.
bisa foto keluarga dulu. Foto keluarga. Nah, sip. Ayo kita foto keluarga. 1, 2. Oke. Nah, kelebihannya kita akan bahas terlebih dahulu kelebihan dari alat ini. Kelebihan yang pertama tentunya ini praktis, tidak membutuhkan energi listrik, dan harganya juga sangat terjangkau. Kemudian mudah digunakan dan pengoperasiannya pun juga mudah. Dan hasilnya yang penting bubuknya tadi itu teksturnya halus dan merata. Itu mungkin sedikit dari kelebihannya. Juga bahannya lumayan baik ya, mudah-mudahan nih awet nih. Namun kekurangan tentu saja ada. Kita akan sedikit bahas bahwa kekurangannya ini kan karena manual dan membutuhkan tenaga. Tadi menggunakan alat ini membutuhkan tenaga yang cukup ekstra ya. Tangan ini lumayan agak pegal ini. Jadi ada sekitar 1 atau 2 menit ya memutar ini. Itu kekurangannya. Yang kedua, kekurangannya tidak ada pengaturan ukuran ya. Jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan metode lain seperti filter ya atau drip ya, yang umumnya itu kasar ya, untuk alat ini mungkin belum bisa. Tapi bagaimanapun untuk kopi tubruk dan kopi espresso atau mocha pot ini masih oke ya. Dan kekurangannya yang lain apa ya? Ya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri lah ya, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Dan ini hasil kopi yang kita dapatkan, begitu kental, mantap. Sebentar lagi kita akan menikmati kopi hangat di pagi hari. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Salam ngopi. Sebentar guys, jadi barusan setelah ya sambil ngopi-ngopi kan biasa suka ada inisiatif ya, ada inspirasi. Ternyata terlihat di sini ada 4 titik nih. Ini mungkin pengaturan kekasarannya guys. Setelah dicoba tadi caranya ketika dikencangkan hingga mentok ya, itu kan hasilnya halus tadi ya. Nah ketika dilonggarkan hanya setengah putaran, nah seperti ini, setengah putaran itu hasilnya ini nih guys, ada hasilnya itu medium fine ya. Jadi ada kasar-kasarnya, tapi juga ada yang halusnya. Tapi ini lebih dominan kasar, agak kasar ya. Begitu. Kemudian ketika diputar 1 putaran, nah seperti ini ya. Kan gini nih, kita ulangi lagi. Ini posisi kencang. Kemudian kita putar ini setengah putaran, ini 1 putaran. Nah 1 putaran itu hasilnya seperti ini, kasar ya, tapi tidak merata ya. Mungkin ini bisa saja kita gunakan untuk V60 atau Vietnam drip
atau French press ya, tapi masih bercampur ya antara yang halus dan yang tidak. Tapi untuk tubruk semuanya kan bisa kalau tubruk. Jadi untuk yang halus oke. Untuk yang agak-agak kasar bisa, untuk yang banyak kasarnya juga oke ya kalau tubruk, untuk mendapatkan karakteristik rasa itu sah-sah saja. Jadi itu tambahannya. Jadi di sini baru ketemu nih ada titik untuk pengaturan ya. Tapi yang paling disarankan adalah kita mentok saja untuk mendapatkan hasil gilingan yang halus untuk penyeduhan ala kopi tubruk. Terima kasih.